semua ituan hukum yang Mano I have the power to jalan, yang visum, BAP semua kan Mano udah lakukan. Bukan sekarang ya kenapa enggak gitu? Sekarang why not continue with my life? Kalau eksklusif iyalah harus. Soalnya nggak mungkin kalau nggak eksklusif ya, kalau apalagi dengan kondisi stripping ini sinetron. Kalau satu pihak juga masih ada kontrak di luar kan susah, terutama soal ngatur schedule-nya lah ya. Pasti eksklusif kita pinginnya kalau kontrak seseorang. Satu alasan mengapa Manohara dikontrak secara eksklusif jelas karena sinetron pertama Mano yang juga berjudul Manohara akan ditayangkan setiap hari alias stripping. Hal ini penting agar Mano tak terikat dengan produksi lain yang bisa saja mengganggu proses produksi sinetron stripping tersebut. Tapi pertanyaannya, tak takutkah Manohara jika kesibukannya berakting nantinya hanya akan mengganggu proses hukum yang sedang diupayakannya kini? Bisa sih konsentrasi, soalnya kalau Mano merenung di rumah gitu mikirin kasus-kasus kan juga nggak mungkin. Mbak Mano juga ceritain kayak kalau orang korban tsunami for example, their family semua meninggal apa semua, Mano baru met one couple days ago, dia masih ketawa-ketawa kok, masih bisa joking. Itulah memang hidup, that's life, bad things happen but you have to go on with it. Sebelum Manohara menikah dengan Tengku Fahri, karirnya sebagai model memang sangat menjanjikan. Tapi kemudian ia salah jalan. Ia malah memilih menikah dengan Tengku Muhammad Fahri, tentu dengan pertimbangan agar masa depan dan hidupnya bisa lebih cemerlang ketimbang menjadi seorang model. Sayangnya kenyataan yang didapat justru sebaliknya. Pernikahan Manohara dengan putra ketiga Kesultanan Kelantan itu hanya membuahkan kesengsaraan. Jadi wajar ketika kini Manohara bisa terbebas dari cengkraman Tengku Fahri. Mano pun berusaha ingin kembali menggapai karirnya yang sempat terputus. Dan berhubung kini yang datang tawaran untuk bermain sinetron, maka ia tak mau membuang kesempatan langka yang justru datang dari kisah pernikahannya dengan Tengku Fahri yang tragis. Harapan Mano ya, Mano kan udah I want people to understand kalau Mano itu juga manusia biasa ya. Jadi Mano masih ada kehidupannya Mano juga. Ya kalau Mano do this case in conjunction with my life also, kerja-kerjaan sinetron, anything, why not gitu, that's my life, I need to continue my life, I need to start making a living. Tapi kalau memang Mano diperbutuhkan, contohnya hari ini ya Mano akan hadir gitu. Tak bisa dipungkiri jika Manohara kini tengah menjadi pusat pemberitaan berbagai media. Ini jelas menjadi satu poin jika sinetron Manohara yang segera diproduksi bakal ditunggu-tunggu pemirsa televisi yang simpati dengan cerita Manohara seputar penyiksaan yang kerap dilakukan oleh suaminya Tengku Fahri. Tapi benarkah sinetron Manohara berdasarkan kisah nyata tentang nasib tragis Mano yang kerap disiksa Tengku Fahri? Dari cuplikan adegan Manohara yang mulai dipromosikan di RCTI, sepertinya cerita sinetron tersebut memang diangkat dari kisah nyata Manohara sendiri. Di karakter Mano emang Manohara, tapi ceritanya bukan tentang Manohara, jadi it's different. Bukan cerita Manohara. Bukan. Enggak lah, kalau ini cerita emang kita cerita ini yang kita buat gitu. Kan kita ada beberapa cerita yang kita tawarin. Ini yang di Manohara tertarik ya, yang ini yang bagus.